해서가? 역시 인간들은 믿을 게 못돼. Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 7, Markyu, mari kita review. Si ibu tunggal penghuni villa diserang orang misterius. Untungnya kebetulan komando dan ibu pemilik gedung sedang lewat. Orang misterius itu pun kabur. Wanita itu segera bercerita pada polisi jika bentuk senjatanya sangat unik. Dan ketika digambar, Bu polisi sungguh kaget. Dan semuanya seolah menutupi kasus itu dari Han Daon. Sedangkan Kang Bitna lesu, bukan karena ada banyaknya reaksi keras yang didapat atas hasil persidangan terakhirnya. Ia dihujat sana-sini, tapi karena ia marahan dengan Daon kala itu. Dan sedang bete begitu, Kang Bitna malah melihat para siswi sedang merampok siswi lainnya. Ia pun memberikan pelajaran pada anak-anak itu yang ujungnya jadi dibawa ke kantor polisi. Ternyata yang jadi korban adalah anak dari Bu polisi. Sedangkan para ibu anak-anak kasar itu datang, mereka langsung nyerocos. Dan Kang Bitna pun jadi tahu jika anak-anak itu tak dididik dengan benar di rumahnya. Dan saat tahu jika Kang Bitna adalah seorang hakim, mereka pun kicep. Tujuan kedatangan anak Bu polisi ke daerah itu karena ingin mengunjungi Daon. Tapi ketua tim bersikap keras untuk tak mengunjungi tempat itu lagi. Aneh. Daon mendatangi nenek misterius itu. Pria itu pun penasaran kenapa si nenek tahu jika ia sudah mati lalu hidup lagi. Nenek itu pokoknya menegaskan agar Daon pergi dari tempat itu dan menjauhi Kang Bitna demi keselamatannya. Kenapa si nenek tahu banyak? Dan ternyata nenek itu bukanlah nenek sembarangan. Ia adalah seorang malaikat yang sedang menyamar. Para penghuni diminta untuk naik gunung di akhir pekan. Tentu Kang Bitna tak mau ikut, tapi ternyata dia datang juga meski terlihat setengah hati. Dan Daon mengatakan jika ia akan percaya pada Kang Bitna. Karena sejujurnya ia bingung. Kadang iblis itu sangat jahat, tapi terkadang ia juga sangat baik. Daon juga bercerita jika gadis itu bukanlah adik kandungnya. Keluarganya tewas ketika ia masih kecil dan ia diasuh oleh Bu polisi semenjak itu. Sejujurnya dirinya lah penyebab keluarganya tewas, tapi Kang Bitna menegaskan jika itu bukan salah Daon, karena jika benar maka kini ia sudah ada di neraka. Dan Justisia menghakimi komando alias Falak karena ia sudah lalai. Ada bukti yang dimiliki Han Daon, yaitu bekas kaleng minuman Kang Bitna. Dan pasti karena alasan itulah Han Daon pindah ke depan unitnya. Arung dengan mata tajamnya pun bersiap memberikan pelajaran pada komando. Tapi Justisia mengampuninya, dan Arung pun mengajukan diri untuk memberikan Daon pelajaran juga. Tapi lagi-lagi Justisia melarang untuk mengusik Han Daon. Arang sungguh keheranan, jadi meminta komando untuk mengawasi kalau-kalau Justisia terlihat menangis. Kenapa kok Kang Bitna bisa tahu ada barang bukti yang dimiliki Han Daon? Ternyata tadi setelah selesai mendaki, para penghuni berkumpul. Dan Daon malah mabuk di sana. Dan karena terus meracau tentang Kang Bitna, akhirnya iblis itu pun membopongnya ke unit Daon. Dan disitulah Kang Bitna menemukan bekas kaleng minumannya. Dasar manusia tak bisa dipercaya. Di tempat lain, ibu dan anak melaporkan kehilangan suami dan ayahnya. Tapi tidak ditanggapi dengan baik karena baru menghilang 1 hari. Ternyata ibu dan anak itu bertetanggaan dengan iblis pembersih. Dan semua perusahaan sedang didemo besar-besaran oleh para karyawannya. Sang CEO muda dari luar terlihat tampak baik hati, bahkan berita penyelamatan kucingnya menjadi viral. Ia pun lalu mengundang sang ketua serikat, namun entah bagaimana aura CEO itu menakutkan, khas psikopat. Dan benar saja, di jalan sang ketua serikat itu diculik oleh beberapa pria, tentu atas suruhan dari CEO psikopat itu. Pria parubaya itu mulai disiksa sampai habis-habisan menggunakan bola golf. Sang ketua serikat itulah yang dicari ibu dan anak tadi. Dan selang beberapa hari ia pun ditemukan tergantung di sebuah gunung. Sedangkan para iblis pembersih meminta bantuan pada Justisia untuk menemukan pria paruh baya itu.
Dan ya, ternyata memang pria parubaya itu sudah tiada. Dan pria parubaya itu pun sedang viral dicari. Dan terakhir pertemuannya dengan CEO-nya pun sudah dilacak. Jadi CEO itu pun kini dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi tentu pria itu pintar ngeles meski dihadapkan pada bukti rekaman saat kejadian penyiksaan itu. Sang ayah CEO psikopat itu meminta bantuan hukum pada Pak Dewan dan hasilnya ia pun menunjuk Kang Bitna untuk membereskan masalah ini. Sedangkan tim juga mendapat tekanan dari atasan untuk menutupi kasus itu. Tapi kepala tim tetap akan melanjutkan kasus itu. Dan jalannya persidangan sangat membosankan karena semua yang terlibat bahkan sudah diatur oleh si kaya. Dan CEO itu tetap mengelak tak tahu apapun. Setelahnya Dan lalu mengajak bertemu. Bitna masih kesal perihal kaleng bir itu. Tapi Daun meminta bantuan karena keluarga yakin pria parubaya itu tak mungkin bundir. Sedangkan di tempat lain ketua tim sedang mengintai di tempat pembangunan ulang. Dan sempat berpapasan dengan pemilik villa dan ingin mengantarkan pulang karena sudah malam. Tapi katanya Tuhan selalu bersamanya. Dan tak lama melihat seorang misterius dengan pisau yang tampak familiar. Karena anak buahnya sulit dihubungi, jadi ia mengikuti pria itu seorang diri. Dan akhirnya melawan dengan berani. Apakah pria itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari? Sedangkan Kang Bitna lalu meminta diperlihatkan jenazah pria itu. Bitna bisa tahu jika memang ia disiksa hingga tiada. Namun Kang Bitna malah mengatakan pada Daun jika pria itu memanglah bundir. Dan dalam perjalanan pulang terdengar suara tembakan. Daun dan temannya pun segera mencari asal suara. Dan hanya ditemukan pentungan saja dan bercak cairan merah di jalanan. Daun seketika lemas dan episode 7 pun berakhir di situ.